Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hamidah, NIM 1916030010. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian, Studi pada Mahasiswa Pengguna Produk Sepatu Merek Converse di FISIP Universitas Merdeka Malang. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang pertama itu jika pengaruh variabel pada produk kualitas produk keputusan pembelian sepatu merek Converse. Yang kedua itu variabel mempengaruhi citra merek dari keputusan pembelian produk sepatu merek Converse. Dan yang ketiga itu apakah variabel kualitas produk dan citra merek mempengaruhi keputusan pembelian sepatu merek Converse. Selanjutnya itu pendahuluan. Semakin beraneka ragam merek-merek sepatu yang beredar di pasaran, hal tersebut mendorong konsumen untuk lebih pintar dan lebih cermat lagi dalam memutuskan pemilihan produk sepatu yang diharapkan. Karena pada umumnya merek sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Konsumen beranggapan bahwa merek yang terkenal di pasaran lebih bagus dan lebih berkualitas dibandingkan dengan merek yang kurang populer di pasaran. Karena merek yang populer di pasaran memberikan informasi yang lengkap dibandingkan produk yang merek yang cenderung tertinggal di pasaran. Maka dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah untuk membedakan karakteristik dari tiap-tiap produk yang bermunculan di pasaran. Dan perusahaan juga memerlukan informasi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk. Di antaranya faktor yang turut berperan dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen seperti kualitas produk dan citra merek. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah variabel kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sepatu Converse. Yang kedua, apakah variabel brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sepatu Converse. Dan yang ketiga yaitu apakah variabel kualitas produk dan brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sepatu Converse. Selanjutnya itu ya, tinjauan pustaka. Menurut Prawirosentono, 2004, kualitas produk adalah keadaan fisik, fungsi, dan sifat produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang telah dikeluarkan. Dimensi kualitas produk. Menurut Orville, Lares, dan Boyd, 2005, apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Menurut Cutler dan Keller 2009, ada 9 dimensi kualitas produk seperti berikut. Yang pertama itu form, feature, performability, safe quality, durability, reliability, repairability, style, dan design. Selanjutnya itu brand image. Menurut Cutler 1997, merek merupakan suatu simbol yang kompleks yang dapat menyampaikan 6 tingkat pengertian antara lain yang pertama atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, dan pengguna. Menurut Ciptono 2005, brand image merupakan deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Selanjutnya yaitu indikator brand image. Indikator yang membentuk brand image menurut Aker dan Biel 2009 adalah yang pertama citra pembuat, yang kedua citra produk, dan ketiga citra pemakai. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplorasinya atau tingkat penjelasan, maka penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Variabel penelitian yang pertama yaitu variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas produk dan brand image. Yang kedua yaitu variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang yang menggunakan produk sepatu dengan merek Converse sebanyak 39 orang. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji instrumen. Uji instrumen terbagi dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik terbagi atas tiga, yaitu uji asumsi multikolinealitas,
Yang kedua, uji asumsi heteroskedastisitas. Dan yang ketiga, yaitu uji normalitas. Selanjutnya, yaitu regresi linear berganda. Dan teknik analisis data yang terakhir, yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis terbagi atas dua, yaitu uji T dan uji F. Hasil dan pembahasan penyajian data. Yang pertama, itu uji validitas. Pada tabel pertama itu merupakan hasil dari ringkasan uji validitas. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua item indikator tersebut dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, yaitu lebih besar dari 0,316. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Pada tabel 2, itu merupakan hasil ringkasan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, didapat output dari variabel kualitas produk X1, brand image X2, dan keputusan pembelian Y. Berdasarkan output tersebut, dapat diketahui nilai reliabilitas variabel. Untuk variabel kualitas produk, nilai reliabilitas sebesar 0,461, variabel brand image, nilai reliabilitas sebesar 0,694, variabel keputusan pembelian Y, nilai reliabilitas sebesar 0,676. Karena nilai ketiga variabel tersebut di atas 0,316, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliabel. Yang ketiga yaitu uji multikoliniaritas. Pada tabel 3, itu merupakan hasil ringkasan pengujian multikoliniaritas. Hasil uji multikoliniaritas dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan output tersebut, dapat diketahui bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 untuk kedua variabel, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Selanjutnya itu analisis data, analisis statistik inferensial. Yang pertama, uji heteroskedastisitas. Pada tabel 4 itu merupakan hasil uji heteroskedastisitas. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk kualitas produk sebesar 0,401 dan brand image sebesar 0,006. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya itu merupakan gambar grafik scatterplot. Uji selanjutnya yaitu uji normalitas. Pada gambar 2 itu merupakan uji normalitas. Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa grafik normal probability plot of regression standardized menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini dilihat dari titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya yaitu hasil analisis regresi linear. Yang pertama yaitu konstanta sebesar 13,789, artinya jika kualitas produk dan brand image nilainya 0, maka keputusan pembelian nilainya sebesar 13,789. Yang kedua yaitu koefisien regresi kualitas produk sebesar 0,261. Artinya jika kualitas produk mengalami kenaikan satu satuan, maka keputusan pembelian akan mengalami penurunan sebesar min 0,261 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi variabel brand image sebesar 0,689, artinya jika brand image mengalami kenaikan satu satuan, maka keputusan pembelian mengalami peningkatan sebesar 0,689 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama, uji T. Nilai T hitung pada variabel kualitas produk X1 adalah sebesar min 0,850 dengan tingkat signifikansi 0,401. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai signifikansi 0,401 lebih besar dari 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima.
Selanjutnya nilai T hitung pada variabel brand image X2 adalah sebesar 2,942 dengan tingkat signifikansi 0,006 karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima dan H0 ditolak. Hipotesis pertama yaitu kualitas produk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan. Hipotesis kedua, brand image secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pemilihan. Uji F. Berdasarkan tabel di atas, didapat nilai F hitung besar dari F tabel. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, variabel kualitas produk dan brand image secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sepatu Converse. Hipotesis ketiga yaitu variabel kualitas produk dan brand image secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu analisis koefisien determinasi. Berdasarkan output yang diperoleh angka R-squared sebesar 0,227 atau 22,7%, hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen yaitu kualitas produk dan brand image terhadap variabel keputusan pemilihan sebesar 22,7%, atau variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 22,7% variasi variabel dependen, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, variabel kualitas produk secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini disebabkan karena faktor usia responden pada penelitian ini yang tergolong masih muda dan cenderung lebih mengutamakan tren dibandingkan dengan kualitas, maka hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sutisna 2002, pemahaman konsumen tentang kualitas produk dapat dijadikan dasar terhadap proses keputusan pemilihan konsumen. Dan hal ini juga menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, variabel brand image dan kualitas produk secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan hasil pada penelitian ini hanya variabel brand image saja secara parsial yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini disebabkan karena produk keputusan merek Converse memiliki brand image yang baik yang merupakan faktor paling penting dan dominan bagi konsumen, khususnya para mahasiswa pengguna produk sepatu Converse di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang dalam melakukan keputusan pembelian, dan brand image yang dikelola dengan baik akan menghasilkan konsekuensi yang positif. Berdasarkan dari hasil penelitian, variabel kualitas produk dan brand image secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kualitas yang terjamin dan brand image yang melekat pada produk sepatu merek Converse dapat mempengaruhi konsumen, khususnya mahasiswa FISIP Unmer Malang dalam melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, variabel kualitas produk tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian pada produk sepatu merek Converse. Yang kedua yaitu variabel brand image berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian pada produk sepatu merek Converse. Dan yang ketiga yaitu variabel kualitas produk dan brand image berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian pada produk sepatu merek Converse. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.